Dakwah mengajak. Jadi dakwah Pak, kita bukan harus di panggung, bukan. Kalau di panggung, ya kalau ada yang ngundang, kalau nggak ada yang ngundang berarti nggak dakwah. Dakwah itu ngajak. Jadi bedanya dakwah dan taklim. Kalau dakwah ini ya'ti wala yu'ta, datang dan tidak didatangin, itu dakwah itu. Tapi kalau taklim yu'ta, didatangin. Jadi dakwah ya'ti, tapi kalau taklim yu'ta. Dakwah ini mendatangin, kalau taklim didatangin. Makanya Rasulullah SAW dalam berdakwah keliling Nabi, dari satu rumah ke rumah yang lain, ke rumah Abu Jahal, ke rumah Abu Lahab, ke kabilah-kabilah, keliling Rasulullah SAW mengenalkan manusia kepada Allah, bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat Nabi mengajarkan ilmu taklim, maka didatangin. Maka pada saat itu sahabat-sahabat datang ke rumah Al-Qam untuk apa? Belajar agama, belajar ilmu kepada Nabi. Sahabat bikin halaqah taklim di Masjid Nabawi, didatangin kalau taklim. Lah kalau dakwah ini mendatangin, ya. Kalau taklim tentukan, yuk sama-sama taklim. Nah, makanya datang ke masjid atau datang ke rumah ulama kita taklim. Tapi kalau dakwah, ulama yang mendatangin. Lalu ulama sama siapa? Yang jelas ya sama siapa saja. Boleh sama santrinya, boleh sama orang umum. Pendek kata, bagaimana ulama ini juga datang kepada setiap manusia. Tujuannya apa? Mengingatkan manusia. Karena jangan sampai banyak orang yang alim, banyak pesantren, tapi ternyata di sekitarnya banyak orang kagak sholat. Lah kenapa terjadi yang semacam ini? Jangan-jangan kagak pernah disamperin, jangan-jangan nggak pernah didatangin, sehingga di sekitar masjid pun banyak orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada daripada kegiatan dakwah saling datang mendatangin antara satu dengan yang lainnya. Padahal ini kemuliaan kita sebagai umat akhir zaman. Allah banyak memuji umat akhir zaman, memuliakan umat akhir zaman. Kalau dia mau dakwah, kalau dia mau amar ma'ruf nahi munkar, memikirkan saudara-saudaranya. Bahkan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sampai akhirnya Pak, seekor semut yang mau dakwah, mau menyelamatkan saudaranya, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan adakan surat An-Naml, kisah dari Nabi Sulaiman saat dalam perjalanan, dalam kejauhan tiba-tiba ada semut yang keliling. Ya ayuhan namlut khulu masakinakum, wahai semut-semut masuklah kamu ke lubang kalian. Sebentar lagi Nabi Sulaiman mau lewat nih, kalau nggak bisa kamu keinjak mati kamu nanti. Jadi semut yang memikirkan saudaranya, bagaimana supaya saudaranya selamat daripada injakan Nabi Sulaiman alaihissalam tentaranya, maka semut ini salah satu binatang yang masuk surga dan diabadikan dalam Al-Quran sampai sekarang. Ini semut nih. Ada juga burung hudhud. Burung hudhud ini termasuk salah satu tentara Nabi Sulaiman, pasukan Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini ngumpulin para pasukannya, ternyata burung hudhud kagak ada. Kata Nabi Sulaiman, kemana hudhud ini? Kalau sampai dia nggak jelas alasannya, saya cincang nanti, saya siksa, biarin dah. Saya hukum berat dia. Maka datang itu burung hudhud. Ditanya, dari mana kamu hudhud? Saya dari jalan-jalan Nabi Sulaiman. Kemana? Saya jalan ke negeri Sabah. Di sana saya temukan kerajaan besar yang dimana dipimpin oleh seorang perempuan.
dan mereka itu beribadah bukan kepada Allah, tapi ibadahnya kepada selain Allah. Maka saya risau bagaimana agar supaya Ratu Balkis ini dan bala tentaranya nyembah Allah. Makanya maaf kalau saya terlambat, kata burung kut-kut. Udah deh, kalau memang ucapanmu benar, nanti saya kirim surat, antarkan ini surat kepadanya. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ini mengirim surat kepada Ratu Bilqis yang dibawa oleh burung kut-kut. Apa isi surat Nabi Sulaiman? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat diantar oleh burung kut-kut kepada Ratu Bilqis. Dan gara-gara fikir risau daripada burung kut-kut ini, maka Ratu Bilqis dan semua kerajaannya masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah daripada burung kut-kut ini termasuk salah satu burung yang akan masuk surga, dan sampai sekarang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan ada anjing yang namanya Kitmir, Pak. Anjing ini ngikutin para pemuda yang menyelamatkan imannya. Pemuda masuk ke dalam goa, ikut itu anjing. Para pemuda tadi duduk, ikut duduk itu anjing. Para pemuda tidur, ikut tidur juga itu anjing. Anjing gara-gara ikut pemuda yang menyelamatkan imannya, yang membela daripada agama, maka anjing ini pun diabadikan dalam Al-Quran termasuk salah satu binatang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala membuat satu perbandingan. Coba bayangkan, semut memikirkan saudaranya masuk surga. Burung kut-kut memikirkan bagaimana orang beriman masuk surga. Anjing ikut-ikut pemuda beriman masuk surga. Lalu bagaimana kita sebagai manusia? Coba bayangkan. Disinilah kemuliaan kita sebagai umat akhir zaman. Lah kalau kita nggak dakwah, kita nggak ngajak, kita nggak saling ingetin satu sama lain, berarti kan kita kalah dengan semut, Pak. Coba bayangkan, kita kalah dengan burung. Kalau kita nggak dakwah, kita nggak ngajak orang kepada Allah, nggak memikirkan orang lain bagaimana selamat daripada api neraka, kita kalah dengan semut dan juga kita kalah dengan burung. Padahal Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini yaitu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping kita untuk beribadah. Makanya dalam surat Wal Asri Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surata lawasa'atkum." Kalau manusia mau tadabbur, mau mikir, mengamalkan ini surat, selamat dah hidupnya. Karena dalam surat Wal Asri ini di situ ada dua hal. Apa? Yang pertama ibadah sebagai hamba Allah, yang kedua dakwah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di situ Allah tekankan wal asri, semua manusia pasti rugi. Allah bersumpah. Orang kaya rugi, miskin rugi, pejabat rugi, rakyat rugi. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang pertama orang beriman dan amal soleh, itu yang disebut dengan ibadah. Yang kedua, wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dengan cara kesabaran. Ini yang disebut dengan dakwah. Makanya dalam satu surat ini yang pertama supaya enggak rugi, kita ibadah sebagai hamba Allah, dan kedua kita dakwah sebagai umat Nabi. Atau yang pertama kita mengamalkan agama, dan yang kedua kita memperjuangkan agama, ya. Jadi yang pertama kita mengamalkan agama, dan yang kedua kita memperjuangkan, menyampaikan dan mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita buat hal yang semacam itu,
maka kita termasuk bukan daripada golongan orang-orang yang rugi, bahkan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, barangkali pertanyaan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwasanya kita umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dikeluarkan untuk manusia, tujuannya bagaimana agar supaya mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran atau yang disebut dengan kata dakwah. Sehingga keuntungan daripada dakwah di antaranya kalau orang mau dakwah, mau ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama imannya akan naik. Misalnya iman kita merasa lemah, udah kita ajak aja orang. Kita kenalkan orang kepada Allah, kita ajak orang ke masjid, kita ajak orang baca Quran, kita ajak orang majelis taklim. Maka dengan sendirinya yang kita ajak belum tentu mau, yang mengajak akan diberikan kekuatan terlebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dakwah Pak, amar ma'ruf nahi mungkar, maka di situ berbagai macam hambatan, tantangan, dan disitulah kita belajar sabar. Karena di saat orang itu dakwah, orang amar ma'ruf nahi mungkar, maka paling tidak ini ada 4 abu yang dihadapin. Siapa? Yang pertama orang yang sifatnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar ini diajak langsung mau Pak. Yang kedua sifatnya seperti Abu Thalib. Abu Thalib simpatisan cuman gak mau terima. Ada juga sifatnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang langsung nantang, terus terang. Ada juga yang sifatnya seperti Abu Sufyan, yang akhirnya dia menerima juga, lama diajak akhirnya menerima juga. Ada juga yang sifatnya kayak Abu Gosok. Abu Gosok ini bawaannya gosok-gosokin orang dulu, bagaimana mempengaruhi orang agar supaya orang itu tidak mau ikut. Nah, jadi kalau kita dakwah, jadi sifat-sifat Abu ini akan kita hadapin, dan itu nanti ada pada setiap orang yang kita temuin. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkan, menyampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.